Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian yang berjudul Uji aktivitas anti diare, laksan, anti tukak, dan antispasmodik ekstrak daun jambu biji terhadap tikus wistar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah metode eksperimen hewan uji dan in vitro. Kelompok kami terdiri dari Silmi Nur Azizah, Nurul Nur Aini, dan saya sendiri Mila Farhana, dan Cynthia Suherlan. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Swendar MSI APT dan Ibu Siti Hazar MSI. Bahasan pokok yang pertama yaitu pendahuluan. Negara Indonesia kaya akan sumber bahan obat tradisional yang telah digunakan sebagai besar masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Keuntungan penggunaan obat tradisional adalah antara lain karena bahan bakunya mudah diperoleh dan harganya murah. 80% penduduk Indonesia hidup di pedesaan, diantaranya sukar dijangkau oleh obat modern dan tenaga medis karena masalah distribusi, komunikasi, dan transportasi. Di samping itu, daya beli yang relatif rendah menyebabkan masyarakat pedesaan kurang mampu mengeluarkan biaya untuk pengobatan modern, sehingga masyarakat cenderung memilih pengobatan secara tradisional. Salah satu tanaman obat yang berkhasiat dan dikenal oleh masyarakat adalah tanaman jambu biji. Jambu biji atau Pseudium guajavalis telah lama dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk mengobati penyakit seperti diare, disentri, demam berdarah, peradangan, stomatitis, jantung, dan diabetes. Daun jambu biji memiliki kandungan tanin, fenolat, dan minyak atsiri. Oleh karena adanya senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, menyebabkan tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan diare, akut dan kronis, perut kembung. Ekstrak daun jambu biji mampu menghambat proses dari anti-ulcer dengan meningkatkan sintesis prostaglandin. Prostaglandin mampu merangsang sintesis mukus sehingga meningkatkan produksi mukus pada dinding lambung yang dapat mengurangi ulkus, dan juga memiliki kemampuan terapeutik sebagai antiinflamasi, antioksidan, antitumor, dan antispasmodik. Diare merupakan salah satu penyebab utama kematian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penyebab utama kematian pada diare adalah dehidrasi, yaitu sebagai akibat hilangnya cairan dan garam elektrolit pada tinja diare. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional seperti penggunaan daun jambu biji sebagai obat anti diare. Tukak lambung atau peptic ulcer merupakan salah satu masalah kesehatan utama, baik dari segi morbiditas dan mortalitas. Peptic ulcer diakibatkan oleh peningkatan sekresi asam dan pepsin di lambung, penurunan pertahanan mukosa terhadap asam lambung, penggunaan jangka panjang obat golongan NSAID, dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Helicobacter pylori. Diperlukan terapi yang mampu mengontrol peptic ulcer seperti membasmi infeksi dari Helicobacter pylori, mengurangi sekresi asam lambung dengan H2 antagonis reseptor, dan menyediakan agen atau obat yang mampu proteksi mukosa lambung dari kerusakan. Obat spasmolitik adalah obat yang mengurangi peningkatan tonus otot abnormal atau spasme tanpa menyebabkan paralisis. Beberapa tumbuhan obat memiliki efek mengurangi kekakuan otot polos. Hal ini menunjukkan adanya potensi tumbuhan obat sebagai spasmolitik. Setiap orang sewaktu-waktu dapat mengalami kesulitan pada proses buang air besar, misalnya terlalu jarang, terlalu sedikit, atau bentuknya terlalu keras. Sembelit atau konstipasi adalah keadaan klinis umum di mana feses mengeras atau buang air besar yang jarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas daun jambu biji atau Pseudium guajavalis terhadap tikus wistar jantan. Konsentrasi dosis yang berbeda dengan rute oral yang dapat memberikan aktivitas diantaranya anti diare, anti tukak, anti laksan, dan antispasmodik yang lebih baik. Pada uji aktivitas diinduksi castor oil,
Kelompok 1 atau kontrol diberikan NaCl 0,9% dengan pembanding loperamid HCl, antitukak sebagai kontrol positif etanol 96%, kontrol negatif NaCl 0,9%, dan pembanding dengan simetidin. Selanjutnya, uji aktivitas laksatif dengan metode transit intestinal kelompok 1 atau kontrol diberikan pelakuan dengan PGA 3% dan pembanding dengan loperamid HCl. Semua uji aktivitas dibandingkan dengan ekstrak etanol, daun jambu biji, atau Pseudium guajavalium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan dosis efektif dalam penggunaan Pseudium guajavalium yang dapat memberikan aktivitas diantaranya anti diare, anti tukak, anti laksan, dan antispasmodik yang diberikan secara oral pada tikus wistar jantan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai aktivitas diantaranya anti diare, anti tukak, anti laksan, dan antispasmodik terhadap penyembuhan dan dosis yang efektifnya sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan daun jambu biji sebagai alternatif pengobatan di masyarakat. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Yang selanjutnya ada penyakit sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Diare merupakan peningkatan volume atau fluiditas feses, perubahan konsistensi, dan peningkatan frekuensi buang air besar. Sedangkan menurut WHO, definisi dari diare adalah bagian dari feses yang mencair atau berair setidaknya 3 kali dalam jangka waktu 24 jam. Penyebab diare biasanya disebabkan oleh banyak hal, seperti radiasi, virus, mikroba, parasit, maupun keracunan makanan. Terapi yang dapat dilakukan untuk diare yaitu rehidrasi. Kemudian bisa juga dilakukan terapi farmakologi dengan memberikan obat-obatan seperti kemoterapeutika, obstipansia, astringensia, dan adsorbensia. Yang kedua ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah keadaan klinis umum di mana feses mengeras atau sulitnya buang air besar. Penyebab dari konstipasi adalah ada usia kehamilan, kurangnya asupan serat, dan kurangnya berolahraga. Pada konstipasi dapat dilakukan terapi secara farmakologi dan terapi secara non-farmakologi. Pada terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi buah, sayur, maupun gandum, serta makanan yang banyak serat. Sedangkan untuk terapi farmakologinya dapat dilakukan pemberian obat pencahar. Obat pencahar adalah zat-zat yang dapat menstimulasi gerakan peristaltik dinding usus pada saat terjadinya konstipasi. Yang ketiga ada spasmodik. Spasmodik atau kejang perut adalah keluhan nyeri di perut yang terasa seperti kaku atau tegang pada otot perut dan otot-otot lain di sekitar perut. Untuk mengatasi spasmodik atau kejang perut ini biasanya diberikan obat-obat antispasmodik. Antispasmodik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kejang pada saluran cerna yang mungkin disebabkan oleh diare, gastritis, tukak peptik, dan sebagainya. Antispasmodik merupakan golongan obat yang memiliki sifat sebagai relaksan otot polos. Kemudian ada tukak lambung. Tukak lambung atau biasa disebut dengan peptic ulcer disease adalah lesi pada lambung atau duodenum yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara faktor agresif dengan faktor defensif atau faktor perlindungan mukosa. Tukak lambung dapat disebabkan oleh sekresi asam pepsin yang berlebihan oleh mukosa lambung atau berkurangnya kemampuan pertahanan sawar mukosa gastroduodenalis untuk berlindung dari sifat pencernaan dari kompleks asam pepsin.
Terapi farmakologi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan obat-obatan yang dapat menurunkan sekresi asam, yang terdiri dari obat golongan antagonis reseptor H2 histamin, pompa proton inhibitor, dan obat yang bekerja meningkatkan aktivitas perlindungan mukosa, serta golongan antasida. Selanjutnya, untuk tanaman yang dipakai pada usulan penelitian ini yaitu tanaman jambu biji. Tanaman jambu biji memiliki permukaan kulit batang yang halus, berwarna coklat, dan mudah mengelupas. Bagian tanaman yang dipakai yaitu daun. Daun jambu biji mengandung senyawa tanin, minyak atsiri, minyak lemak, zat samak, triterpenoid, asam malat, dan apfel. Senyawa lain yang dimiliki oleh daun jambu biji yaitu flavonoid, oleanolat, asam guajafarin, dan vitamin. Menurut John, salah satu bahan aktif yang terkandung dalam daun Psidium guajava yang memiliki peranan paling efektif sebagai anti diare adalah flavonoid. Senyawa turunan flavonoid yang terkandung dalam daun Psidium guajava adalah quercetin. Penelitian lain secara spesifik menjelaskan bahwa quercetin merupakan senyawa golongan flavonoid jenis flavonol dan flavon. Senyawa ini banyak terdapat pada tanaman famili Myrtaceae dan Solanaceae. Kemudian, untuk hewan uji yang digunakan pada usulan penelitian ini yaitu tikus wistar. Tikus wistar atau tikus strain albino merupakan tikus yang sudah kehilangan pigmennya. Sifat ini sudah menurun pada keturunannya, dan hal ini disebabkan karena adanya seleksi yang dilakukan oleh manusia untuk memudahkan dalam menangani tikus putih di laboratorium. Tikus ini ada yang jantan dan ada juga yang betina. Penggunaan tikus putih jantan sebagai binatang percobaan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh adanya siklus menstruasi dan kehamilan seperti pada tikus putih betina. Tikus putih jantan juga mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus betina. Jadi tikus wistar putih yang sering digunakan itu yaitu yang berjenis kelamin jantan. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan bersifat eksperimen laboratorium sebagai objeknya. Yaitu ekstrak etanol daun jambu biji Psidium guajava terhadap tikus wistar. Pada penelitian ini digunakan 20 ekor tikus putih pada setiap konsentrasi untuk mengetahui efektivitas pemberian ekstrak daun jambu biji Psidium guajava terhadap anti diare, anti tukak, laksan, dan antipasmodik. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan dari penyiapan bahan meliputi determinasi dan pengumpulan simplisia, ekstraksi, standarisasi bahan uji, penapisan fitokimia, dan pengujian efektivitas ekstrak daun jambu biji terhadap anti diare, anti tukak, laksan, dan antipasmodik. Kemudian, pada uji efektivitas pengujian ekstrak etanol daun jambu biji dilakukan terhadap 20 ekor tikus dibagi ke dalam 5 kelompok. Pada kelompok 1 disebut dengan kelompok kontrol yang diberikan NaCl 0,9% sebanyak 20 ml per kilogram berat badan. Pada kelompok 2 disebut kelompok loperamid yang diberikan loperamid HCl sebanyak 50 mg per kilogram berat badan. Pada kelompok 3 dan 5 merupakan kelompok uji yang diberikan ekstrak sebanyak 700, 800, dan 900 mg per kilogram berat badan. Kemudian ekstrak jambu biji dibuat untuk dilakukan pengamatan. Parameter yang diamati yaitu efek anti diare, parameter jumlah tukak dan keparahan tukak, kemudian dihitung indeks tukak dan daya pencegahan, serta pH cairan lambung, rasio jarak marker terhadap panjang usia. Selanjutnya untuk prosedur, yang pertama itu ada pembuatan ekstrak etanol daun jambu biji, kemudian uji aktivitas anti diare, yang ketiga uji aktivitas anti tukak, dan yang keempat uji aktivitas laksatif dengan metode transit intestinal. Nah, untuk yang pertama itu pembuatan ekstrak etanol daun jambu biji di mana 100 gram serbuk kering simplicia itu dimasukkan ke dalam botol maserasi, kemudian ditambah 750 ml etanol. Kemudian
direndam selama 3 hari. Setelah direndam, kemudian maserat yang didapat itu dipisah dengan menggunakan kertas saring. Nah, setelah itu ampas sisa dari filtrat tadi ditambah lagi dengan etanol sebanyak 250 ml. Nah, setelah itu diremaserasi selama 2 hari. Setelah diremaserasi, kemudian ampas diperas sehingga diperolehlah filtrat kedua. Nah, filtrat pertama dan kedua tadi digabungkan dan kemudian dipekatkan menggunakan vakum rotary evaporator. Untuk yang kedua, itu ada uji aktivitas anti diare di mana 20 ekor tikus putih itu dipilih secara acak, kemudian diinduksi 5 ml castor oil per oral, di mana hewan percobaan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masingnya sama terdiri dari 4 ekor tikus putih. Untuk kelompok 1 itu sebagai kontrol diberikan NaCl sebanyak 20 ml, kemudian kelompok 2 sebagai pembanding yang digunakan itu loperamid HCl 50 mg. Kemudian kelompok 3 sampai kelompok 5 itu sebagai kelompok uji diberikan ekstrak sebanyak 700, 800 dan 900 mg per kilogram berat badan. Nah, setelah itu tikus dimasukkan ke dalam kandang plastik, diberi alas kertas saring yang telah ditimbang sebelumnya dan dibiarkan selama 4 jam. Nah, selama 4 jam tersebut diamatilah yang terjadi. Untuk yang ketiga itu ada uji aktivitas anti tukak, di mana hewan coba itu dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian kelompok 1 itu sebagai kontrol positif, kemudian kelompok 2 sebagai kontrol negatif, diberikan NaCl sebanyak 20 ml, kemudian kelompok 3 sebagai obat pembanding itu diberikan simetidin sebanyak 50 mg, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 itu merupakan kelompok uji, diberikan ekstrak sebanyak 250 mg per kilogram berat badan dan 500 mg. Nah, kemudian tikus itu diadaptasi selama 10 hari dan diberi makan serta minum secara ad libitum. Nah, masa perlakuan itu selama 16 hari, di mana pada hari ke-1 sampai 10 itu merupakan pemberian ekstrak daun jambu biji terlebih dahulu untuk memberikan pertahanan awal terhadap mukosa lambung pada hewan. Nah, kemudian pada hari ke-11 dan sampai ke-13 itu merupakan penginduksian etanol 96% sebanyak 5 ml. Nah, untuk hari ke-14 sampai ke-16 itu dilakukan pemberian ekstrak etanol daun jambu biji untuk mengurangi kerusakan mukosa lambung tikus. Kemudian pengamatan dilakukan terhadap parameter jumlah tukak dan keparahan tukak, kemudian dihitung indeks tukak dan daya pencegahan serta pH cairan lambung. Untuk yang keempat, uji aktivitas laksan dengan metode transit intestinal, di mana 25 ekor tikus dipuasakan selama 16 jam. Tikus itu dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor. Untuk kelompok 1 itu kontrol diberikan perlakuan dengan PGA 3% sebanyak 20 ml. Kemudian kelompok 2 sebagai pembanding diberikan loperamid HCl sebanyak 1 mg per berat badan. Kelompok 3, 4 dan kelompok 5 itu sebagai kelompok uji diberikan ekstrak etanol daun jambu biji sebanyak 3, 4 dan 5 kg berat badan. Kemudian sediaan tersebut diberi secara oral dan tikus dibiarkan selama 45 menit. Nah, kemudian semua tikus diberi suspensi norit 10% dalam PGA 30%. Kemudian dibiarkan selama 20 menit. Nah, kemudian semua tikus itu diberi perlakuan dislokasi tulang belakang dan rongga perut untuk dibedah. Kemudian ususnya itu dikeluarkan, dibersihkan dan diletakkan di atas kertas saring. Selanjutnya, panjang usus yang dilalui marker norit itu diukur dan dibandingkan dengan panjang usus seluruhnya. Mungkin sekian dari kelompok
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.